Semoga tenang di alam yang baru. Pop Firman. Hahaha. Astagfirullah. Aku terbangun dengan keringat yang sudah banjir membasahi dahi dan bajuku. Lagi-lagi Jaka datang dalam mimpiku batinku. Kutatap jam dinding, ternyata sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kesiangan lagi? Aku bergegas turun dari kasur lalu berjalan ke kamar mandi. Hari ini aku tak sempat sarapan karena sudah terlanjur siang. Sepanjang perjalanan pikiranku diisi oleh mimpi Jaka yang selalu sama. Dalam mimpi itu, aku selalu melihat Jaka yang sedang merintih kesakitan. Ada sebuah batu besar yang diikat di kedua kakinya, membuatnya kesusahan saat berjalan. Di sana Jaka terlihat sangat kurus dengan wajah yang teramat lelah, seperti seorang yang habis mengerjakan pekerjaan yang sangat berat. Lingkar kedua matanya yang cenderung ke dalam menyeratkan rasa lelah yang dia pikul. Wajahnya kian tirus, membuatnya terlihat lebih tua. Namun, aku tidak bisa menolongnya atau sekedar menghampirinya. Dalam mimpi itu selalu ada dinding pembatas yang transparan seperti kaca yang menjadi pemisah antara aku dan Jaka. Aku hanya bisa melihat Jaka dari kejauhan. Padahal Jaka selalu berteriak meminta tolong saat pandangan kami bertemu. Aneh, mimpi itu selalu sama. Aku yakin ini bukan sekedar kembang tidur. Aku berucap sendiri sembari mengemudi. Rendi dan Agung juga kerap bermimpi tentang Jaka, dan dalam mimpi mereka juga hampir sama. Mereka bilang Jaka selalu merintih meminta tolong. Aku harus bertindak. Saat makan siang nanti aku akan membicarakan hal ini bersama Rendi dan Agung. Gung, nanti siang kita makan di kafe biasa. Ada sesuatu yang mau gua bicarain. Ajak Rendi juga send. Aku mengirim Agung sebuah pesan singkat saat sudah sampai di kantor. Oke, balas Agung. Tak terasa waktu makan siang sudah tiba. Aku bergegas keluar ruangan mencari Rendi dan Agung. Ternyata mereka sudah menunggu. Ada apa, Man? Ada masalah? Tanya Rendi yang sudah duduk di bangku pelanggan. Ini tentang Jaka, Gung. Ucapku sembari memandang wajah mereka bergantian. Kenapa dengan Jaka? Apa dia datang ke mimpi lo lagi? Kini Agung yang bertanya. Iya, semalam. Ucapku. Wah, gua yakin ini bukan sembarang mimpi. 2 hari yang lalu gua juga mimpin Jaka. Ucap Rendi dengan wajah yang sulit diartikan. Agung tampak sedang berpikir. Gua juga merasa ini bukan mimpi biasa. Semenjak Jaka meninggal, kita bertiga sering banget didatengin dalam mimpi. Dan dia selalu merintih meminta pertolongan. Ucapku. Terus kita harus gimana? Tanya Rendi putus asa. Kita harus cari orang yang bisa bantu buat mengartikan mimpi-mimpi kita, ucap Agung. Tapi siapa? Tanya Rendi. Kami bertiga berpikir sejenak. Ki Dharma, ucap Rendi memecah keheningan. Nah, ucap Agung menunjuk Rendi. Aku hanya mangut-mangut mendengar usul Rendi, walaupun aku akan kerepotan mengemudi ke desa nenekku. Oke, kita ke sana weekend nanti. Ucapku. Itu artinya 2 hari ke depan, aku, Rendi, dan Agung akan kembali ke desa untuk menemui Ki Dharma. Oke, semoga aja kita bisa bantu Jaka. Walaupun kini kita sudah berbeda alam. Ucap Agung. Tak lama pesanan kami datang, kami mulai menyantap makanan yang sudah terhidang di meja. Waktu weekend sudah tiba, hari ini hari Sabtu pagi. Rendi dan Agung sudah datang sejak pukul 7. Aku tak mau membuang-buang waktu. Tak lama setelah mereka sampai, kami langsung berangkat menemui Ki Dharma. Kami tak banyak berhenti, agar perjalanan cepat sampai sebelum petang. Apalagi weekend seperti ini jalanan sangat macet, karena dipenuhi oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Untungnya cuaca saat ini sangat cerah, sehingga saat mobil mulai memasuki jalanan desa, aku takkan terkendala jalanan yang licin. Aku sudah menghubungi nenek sebelum kami berangkat ke sini. Aku sudah bilang, jika aku ada keperluan dengan Ki Dharma. Dan sepertinya nenek sudah tahu maksud dan tujuanku ke desanya. Tepat pukul 7 malam, mobil yang ku kemudikan sampai di pekarangan rumah nenek. Gung, Ran, bangun! Kita udah sampai. Aku membangunkan Rendi dan Agung yang tertidur. Agung dan Rendi membuka maka. Sudah sampai, ucapku lagi. Aku turun duluan karena nenek sudah berdiri di depan pintu. Nek, gegasku cium punggung tangan wanita renta itu.
Ayo masuk, ajak teman-temanmu. Ucap nenek dengan ramah seperti biasa. Kami bertiga masuk, setelah itu nenek kembali menutup pintu lalu menguncinya. Nek, kami butuh bantuan Ki Dharma lagi. Kami selalu didatangi oleh Jaka dalam mimpi. Dia selalu merintih meminta tolong. Ucapku saat kami sudah duduk meriung di ruang tamu. Nenek terlihat mangut-mangut mendengarkan cerita kami. Nenek juga sudah tahu perihal kematian Jaka 1 tahun lalu. Ya, aku rasa juga kematiannya ada berkaitan dengan para makhluk yang dulu menerornya. Aku sudah memberitahu Dharma, jika kalian butuh bantuannya, dia akan datang besok pagi. Ucap nenek. Sekarang kalian istirahat, aku sudah membersihkan kamar tamu. Ucap nenek. Keesokan paginya Ki Dharma benar-benar menepati janjinya. Pagi-pagi sekali dia sudah datang. 1 gelas kopi sudah terhidang di atas meja untuk menjamu Ki Dharma. Bantuan seperti apa yang kalian butuh dariku, sehingga kalian rela menemuiku jauh-jauh dari kota? Ucap Ki Dharma setelah meneguk kopi hangat di depannya. Begini Ki, teman kita Jaka meninggal 1 tahun lalu. Ucapku. Innalillahi, ucap Ki Dharma dengan wajah iba. Tapi setelah kematian Jaka, kami bertiga sering didatangi oleh Jaka dalam mimpi, dan mimpi itu selalu sama. Ucapku. Lalu mengalirlah ceritaku tentang mimpi Jaka. Rendi dan Agung juga menceritakan mimpi mereka yang hampir sama denganku. Setelah selesai bercerita, wajah Ki Dharma berubah sendu. Maksud kedatangan kami ingin tahu maksud dari mimpi itu, karena kami yakin itu bukan sekedar kembang tidur. Ucapku. Ki Dharma mengangguk lalu mulai menjelaskan. Seperti yang ku katakan 4 tahun lalu, para jin itu takkan bisa lepas dari Jaka. Mereka mengincar nyawa Jaka. Dulu aku memberinya sebuah kalung untuk melindunginya sementara waktu. Dan kalung itu memang sudah datang lagi kepadaku 1 tahun lalu. Itu artinya bantuanku kepadanya sudah berakhir. Dan aku sudah mewanti-wanti anak itu agar bertaubat dan meminta perlindungan Gusti Allah. Ucap Ki Dharma panjang lebar. Ya, aku baru teringat dengan kalung pemberianku Dharma. Siang sebelum Jaka kecelakaan aku memang tak begitu memperhatikan apakah kalung itu masih dipakainya atau tidak. Tapi setahuku akhir-akhir itu, Jaka memang jarang sholat. Sangat berbeda dengan pertama kali pulang dari desa ini. Jadi maksud mimpi itu, memang benar Jaka butuh bantuan kita? Jasadnya memang terkubur, tapi ruhnya berada di alam lain. Di sana dia dijadikan budak. Dia melakukan kesalahan fatal yang membuatnya berakhir seperti itu. Aku akan membantunya untuk membebaskannya dari siksaan itu sebisaku. Tapi itu tentu berisiko besar jika aku kalah, dan kalian harus membantuku. Ucap Ki Dharma. Kami akan membantu Aki. Jawabku dengan mantap. Kami juga siap membantu, ucap Rendi dan Agung. Baiklah, kau juga harus membantu Kurumi. Ucap Ki Dharma. Baik Dharma, aku siap, ucap nenek Rumi menyanggupi. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Aku lagi-lagi bertanya. Cukup dengan berzikir, sedangkan aku akan pergi ke alam lain. Kalian tentu pernah melakukan ini di dunia siluman, bukan? Ucap Ki Dharma. Kami mengangguk, hal itu memang pernah kami lakukan bersama Mbah Sundari, saat Kekek Panca bertarung melawan Angkara Mulia. Baik Ki, kapan kita akan melakukannya? Tanya Rendi. Nanti malam, ucap Ki Dharma. Sebelum maghrib aku akan kembali ke sini, sambungnya. Baik Ki, terima kasih sebelumnya. Kami selalu merepotkan Aki. Ucap Agung dengan sungkan. Tak apa anak muda, aku tak merasa direpotkan, selama aku sanggup makan aku akan membantu. Ucap Ki Dharma sembari mengusap punggung Agung. Setelah itu, Ki Dharma pamit pulang dan berjanji akan kembali sebelum maghrib. Itu artinya, aku, Rendi dan Agung akan menginap 1 malam lagi di sini. Dan sudah pasti kami akan bolos bekerja Senin besok. Sekitar pukul 5:30 sore Ki Dharma sudah datang. Kita akan melakukannya selepas maghrib. Kami melaksanakan sholat maghrib bersama dengan Ki Dharma sebagai imam. Tak kusangka lantunan ayat yang dia baca sangat terdengar merdu dan menenangkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullah, ucap Ki Dharma sembari menoleh ke kanan. Kami mengikuti gerakan belian dari belakang. Setelah itu Ki Dharma memimpin doa. Aku lagi-lagi tertegun, Ki Dharma yang berpenampilan seperti dukun ternyata sangat menguasai agama. Setelah berdoa Ki Dharma memutar badannya dan duduk menghadap kami. Sekarang aku akan pergi ke alam lain,
Kalian bisa membantuku dengan dizikir dari sini. Jangan putus berzikir apapun yang terjadi. Selama ada kekuatan dari kalian, aku tak akan kalah. Semoga saja aku bisa kembali dengan selamat, agar Jaka bisa pergi dengan tenang. Ucap Ki Dharma. Amin, ucap kami serentak termasuk nenek. Kami mulai menggenggam tasbih masing-masing dan mulai berzikir sesuai perintah Ki Dharma. Sedangkan Ki Dharma mulai memejamkan kedua matanya, sembari duduk bersila menghadap kami. Sudah 1 jam kami berzikir dengan khusyuk, dan belum ada tanda-tanda Ki Dharma membuka mata. Dan setelah 2 jam berzikir, wajah Ki Dharma berubah. Wajah yang semula terlihat tenang kini seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Tubuhnya mulai berguncang. Ki Dharma seakan tak tenang dalam duduknya. Walaupun matanya masih belum terbuka. Kencangkan dizikir kalian, dan berzikir lebih khusyuk lagi. Ucap nenek saat menyadari raut wajah Ki Dharma yang berubah. Kami berzikir kembali dengan berusaha lebih khusyuk lagi, namun khusyuan kami buyar, kala kami melihat darah mengalir dari hidung dan telinga Ki Dharma. Wajahnya pun terlihat lebih tertekan dari sebelumnya. Nek, Ki Dharma kenapa? Tanyaku panik sembari menoleh ke belakang. Nenek terlihat masih khusyuk berzikir, Rendi dan Agung juga ikut panik melihat Ki Dharma yang seperti itu. Dizikir, ucap nenek dengan suara lantang. Kami kembali berzikir dengan khusyuk, mengesampingkan rasa panik. Perlahan wajah Ki Dharma mulai kembali normal, sebelum akhirnya terjatuh ke samping dan tak sadarkan diri. Nek, Ki Dharma pingsan! Teriak Rendi. Nenek langsung berdiri dan mendekat ke arah Ki Dharma, dirabanya denyut nadi Ki Dharma. Tak apa, dia hanya kelelahan. Ucap nenek dengan wajah datar. Sekarang angkat dia, sambung nenek. Kami mengangkat Ki Dharma dan membaringkannya di ruang tamu. Kata nenek, kita hanya perlu menunggu Ki Dharma sadar untuk mengetahui apakah dia sudah berhasil membebaskan Jaka atau belum. Kami menunggu Ki Dharma sadar dengan harap-harap cemas. 1 jam, 2 jam sudah berlalu. Namun Ki Dharma belum menunjukkan akan segera sadar. Agung sampai mengoleskan kayu putih di hidung Ki Dharma berkali-kali agar dia cepat sadar. Setelah waktu menunjukkan pukul 11 malam, barulah Ki Dharma membuka mata. Kami langsung berhambur mendekati Ki Dharma. Ki? Aki tidak apa-apa? Tanyaku. Apa yang Aki rasakan? Tanya Agung. Gimana Jaka Ki? Apa dia sudah bebas? Tanya Rendi yang langsung mendapat sikutan dariku dan Agung. Anak itu, bukannya tanya dulu keadaan Ki Dharma malah langsung menanyakan Jaka. Ki Dharma berusaha bangun dari tidurnya dan mencoba duduk. Dengan sigap kami bertiga membantu Ki Dharma. Ki Dharma tersenyum sebelum dia menjawab pertanyaan kami. Aku tidak apa-apa, hanya merasa sakit di sekujur tubuhku. Ucap Ki Dharma sembari terkekeh. Sakit sekujur tubuh dia masih bilang tidak apa-apa. Perihal Jaka, semoga saja dia bisa tenang di alamnya yang baru. Ucap Ki Dharma. Kami bernafas lega mendengar itu.